Ikutlah denganku. Aku nggak mau. Ambil uangmu. Nada memaksa kepada Dimas untuk menerima uang kembaliannya. Memang di kafe ini dilarang memberikan tip ya? Tanya Dimas kepada Nada sambil mengernyitkan dahi. Nada menggeleng. Bukan itu alasannya. Aku juga tidak memberikan pelayanan terbaik kepadamu tadi di kafe. Aku nggak mau nerima tip. Jadi kamu ambil balik uang kembalian kamu. Pinta Nada kepada Dimas masih sambil memegang uang di tangannya. Kalau kamu menolak, kamu bisa kasih ke teman kamu yang bekerja di kafe itu juga. Nggak perlu dibalikin ke aku. Jawab Dimas sudah membuka pintunya dan masuk ke dalam mobilnya. Tapi, Nada menahan Dimas menutup pintu mobilnya. Kamu ambil aja uang kembaliannya. Kenapa sulit amat sih? Nada sudah sangat kesal dan bicara agak ketus kepada Dimas. Kamu yang sulit amat. Dimas keluar dari dalam mobil dan berdiri di depan Nada. Aku udah bilang ke kamu, kasih aja ke teman kamu yang ada di dalam kafe. Terserah kamu mau kasih ke siapa. Kalau kamu memang gak mau, itu kan mudah. Kenapa kamu susah sendiri pakai kejar-kejar aku segala? Dimas ikutan nyolot. Hah? Nada menghembuskan nafas kesal dan menaruh kedua tangannya di pinggangnya. Lalu melirik Dimas dengan pandangan jutek sebelum akhirnya Nada melanjutkan bicaranya. Kalian orang kaya sama saja. Bisanya hanya memaksakan kehendak kepada orang miskin. Gak ada bedanya. Apa kalian pikir dengan uang kalian bisa membeli harga diri seseorang? Nada lalu mengangkat tangan yang masih memegang uang Dimas. Lalu menebar uang itu berserakan di jalan dan pergi meninggalkan parkiran kafe milik Tia. Nada menarik nafas lega berjalan menyusuri trotoar. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Tapi hari ini, Nada tidak ingin memanggil ojek online dari kafe Tia. Malam ini udara agak sedikit dingin, dan langit malam terlihat mendung seperti akan turun hujan, membuat Nada sedikit menggigil sambil menahan kesal. Gak dirinya, gak temannya. Keduanya hanya merusak moodku saja. Kenapa sih mereka hanya bisa menilai sesuatu dengan uang? Selalu merendahkan nilai uang yang kecil, dan bisanya memaksa orang lain mengambil apa yang sudah mereka buang. Apa hidup menjadi orang miskin itu menjijikkan? Gara-gara dia, aku jadi malas memanggil tukang ojek online tadi, bawaannya pengen cepat pergi aja dari kafe. Nada berjalan sambil memaki Dimas yang baru saja membuat masalah dengannya. Perbuatan Dimas yang menyebabkan Nada membandingkan sikapnya dengan sikap Radit. Tin, klakson mobil di samping Nada berbunyi, dan orang yang ada di dalam mobil membuka kaca jendela untuk mempermudahkannya berkomunikasi dengan Nada. Ayo naik, aku antar kamu pulang. Dimas yang mengendarai mobil tersebut berteriak memanggil Nada untuk segera naik ke dalam mobil. Gak minat, aku bisa panggil ojek online. Hus, Nada mengusir Dimas dengan tangannya. Aku minta maaf, bukan aku mau ngerendahin kamu. Ayo naik dulu, aku antar kamu pulang. Bujuk Dimas lagi kepada Nada. Kamu tuli ya? Aku gak mau naik mobil kamu. Jangan ganggu aku. Nada tetap tidak peduli dan terus saja jalan menyusuri trotoar di malam yang gelap. Ya udah, kalau kamu gak mau naik, aku tetap ngikutin kamu kayak gini sampai rumah kamu. Kan bagus kayak gini. Aku jadi bisa ngobrol sama kamu. Jawab Dimas akhirnya. Nada menghela nafas, kemudian menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya ke kanan ke arah mobil Dimas berada. Pergilah, jangan ganggu aku. Moodku lagi gak bagus, aku lagi pengen sendiri. Aku tahu tempat buat menghilangkan mood jelek. Ayo masuk ke dalam mobilku. Aku janji, gak akan ganggu kamu. Kita akan berteman. Anggap aja ini permintaan maaf dariku. Pinta Dimas kepada Nada. Gak perlu, kamu pergi aja. Ayolah, kalau enggak, biarin aku antar kamu sampai rumah. Kamu tinggal di mana? Di rumah besar atau di rumah Radit? Tanya Dimas langsung ke intinya. Aku juga nggak tahu malam ini aku pengen pulang kemana. Kalau aku pulang ke rumah Radit, aku nggak mau melihatnya bersama istrinya. Kalau aku pulang ke rumah besar, di sana juga bukan rumahku, tapi rumah keluarga Radit. Aku akan menghancurkan nama Radit kalau aku pulang ke sana.
Kalau aku pulang ke rumah ayah, ini juga pasti akan mengganggu pikiran ayah dan Didi. Nada diam sejenak memikirkan masalah baru yang sedang dihadapinya. Lalu Nada menatap ke arah Dimas. "Kamu bisa antar aku ke tempat yang bisa menghilangkan mood yang jelek?" Tanya Nada akhirnya kepada Dimas, yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Dimas. Klek. Tanpa pikir panjang lagi, Nada akhirnya masuk ke dalam mobil Dimas dan memasang seatbelt yang menandakan bahwa Nada siap untuk berangkat. Aku nggak tahu kemana aku mau pergi. Hatiku juga sangat kacau sekarang, mengingat kemarahan Dewa, mengingat apa yang akan dilakukan oleh Radi dan istrinya di rumahnya. Aku nggak ngerti aku mau ngapain sekarang. Mungkin ada bagusnya juga aku jalan aja sama orang ini. Sepertinya dia nggak ada niat buruk. Bahkan dia berhenti menggoda aku dari sejak keluar dari kafe tadi. Gumam Nada di dalam hatinya meyakinkan dirinya sendiri kalau pilihannya adalah benar. Aku berusaha untuk merayumu, tapi gagal. Tapi tanpa rayuan dan hanya berusaha untuk menjadi temanmu, kamu akhirnya mau berbicara denganku. Ada rasa bahagia dalam hati Dimas saat Nada masuk ke dalam mobilnya dan mau menerima ajakannya. "Boleh aku setel musik?" tanya Dimas kepada Nada. Nada mengangguk. "Pilih jangan yang melo ya," request Nada kepada Dimas. "Hahaha, kamu masih patah hati sama pacarmu itu." Dimas mencoba membuka obrolan dengan Nada. Nada menggeleng. "Cuman gak mau aja denger lagu-lagu melo. Pengen yang ngebeat, biar gak stres." Nada menghela nafasnya kemudian, setelah menyelesaikan kalimatnya pada Dimas. Lagu yang diputar oleh Dimas sesuai dengan keinginan Nada, membuat Nada ikutan bernyanyi saat mendengar lirik lagu pada audio mobil Dimas. Nada seakan tak peduli dengan keberadaan Dimas di sana. Nada terus saja bernyanyi dan meluapkan semua emosinya dengan menyanyi. "Maaf ya, kalau suaraku bikin gendang telinga kamu bermasalah." Akhirnya Nada menyadari keberadaan Dimas dengan meminta maaf setelah menyanyikan lebih dari 5 lagu di dalam mobil Dimas. "Suara kamu bagus kok. Gak ada minat buat jadi singer." Pujian Dimas, jujur kepada Nada. Nada menggeleng. "Aku mau jadi dokter. Sekarang aku udah tingkat 3 kuliah kedokteran. Dan impian aku adalah menjadi dokter." Nada tersenyum dan menengok pada Dimas. "Kamu mau jadi dokter apa?" tanya Dimas menimpali pernyataan Nada. Ternyata Tia benar. Lebih baik aku menjadi temannya daripada aku merayunya, gumam Dimas di dalam hatinya. Dimas pun terus memancing Nada untuk bicara tentang impian Nada dan berbagai hal lain yang menarik bagi Nada selama perjalanan mereka menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Dimas tadi. Kali ini, Nada begitu nyaman bicara dengan Dimas, bahkan tidak merasa sama sekali terintimidasi. Nada bisa bercanda gurau dan tertawa dengan Dimas dalam perjalanannya kali ini. Hingga tak terasa, mereka sudah sampai ke tempat tujuan. "Yap, kita sudah sampai,"